Selamat berjumpa kembali dengan saya, Igusti Ngurah Suryantara, pada pemrograman berorientasi objek. Pada materi kelima kali ini, kita akan membahas tentang struktur perulangan atau loop. Sebelum saya melanjutkan pada materi, marilah kita belajar bersama, berkarya bersama dengan penuh semangat. Semoga tidak ada salah paham di antara kita. Pokok bahasan kali ini adalah jenis-jenis perulangan, penggunaan perintah break, penggunaan perintah continue, penggunaan perintah return, dan nested loop. Jenis-jenis perulangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu counted loop, perulangan yang jumlah perulangannya sudah pasti, dan uncounted loop, perulangan yang jumlah perulangannya tidak tentu atau tidak pasti kapan berakhirnya. Jenis-jenis perulangan pada Java adalah for, while, do, while. For merupakan jenis perulangan counted loop, sedangkan while dan do while merupakan jenis perulangan uncounted loop. Perulangan for digunakan untuk mengulang sejumlah nilai yang sudah pasti. Sintaknya seperti ilustrasi berikut ini. For nilai awal perulangan, banyak perulangan atau sampai kapan atau batasnya sampai di mana, pertambahan nilai diulangnya. Contohnya, for i sama dengan 0, berarti mulai dari i sama dengan 0, batas berakhirnya sampai atau sama dengan 10. I sama dengan i++. Artinya, setiap kenaikannya adalah sebesar 1. Ini adalah flowchart untuk perulangan for. Dimulai dengan state mulai atau start, kemudian loop ulangi dengan perintah for. Jika memenuhi syarat, maka akan mengeksekusi blok yang harus diulang atau statement yang harus diulang. Terus seperti itu sampai batas syarat untuk berhentinya. Bila di sini tidak memenuhi syarat, maka dia selesai. Atau memang sudah mencapai batas untuk selesai, maka dia selesai keluar dari loop for. Ini contoh programnya. Saya buat programnya di dalam konsep prosedural. Biar sedikit ringkas programnya, kalau menggunakan konsep berorientasi objek, maka proses loop ini kita buat di dalam kelas, taruh dalam sebuah metode. Nah, ini yang menjadi pokok bahasan kita di sini. Yang penting adalah mengenal perintah-perintah loop dan nested loop. Nah, di sini adalah menggunakan perintah for. Maka kita mendeklar sebuah variabel misalkan bernama i. For i dengan nilai awalnya adalah 0. Diulang sampai i lebih kecil dari 5. I++. Nah, kalau di running hasilnya kurang lebih seperti ini. I pertama adalah 0, maka 0, kemudian i-nya masih lebih kecil dari 5, memenuhi syarat untuk loop. I ditambah 1, maka 0 ditambah 1, maka dia menjadi loop yang ke-1. Karena kita mulai dari 0, maka loop ke-0, loop ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Pada saat i mencapai 4, 4 ditambah 1 sama dengan 5, berarti dia sudah stop. Karena di sini i lebih kecil dari 5. Kalau ada sama dengan, baru di sini sampai 5. Jenis perulangan while. Perulangan yang nilai perulangnya belum diketahui, maka dapat menggunakan perintah while. Kondisi bisa diisi dengan perbandingan maupun variabel boolean. Kondisi hanya memiliki nilai true dan false. Perulangan while akan berhenti sampai kondisi bernilai false. Bila kita lihat sintaknya, kurang lebih seperti ini. While, kondisi yang akan diperiksa apakah memenuhi syarat.
Kalau memenuhi syarat, maka akan mengeksekusi block statement. Kalau tidak, maka akan keluar dari loop. Ini adalah flowchart-nya. Mulai, kemudian di sini ada kondisi while di mana dia akan memeriksa apakah kondisi loop-nya memenuhi syarat. Kalau tidak, dia stop, keluar dari loop. Apabila memenuhi syarat, maka mengeksekusi statement yang ada dalam blok while. Kemudian terus berlanjut seperti itu sampai ada kondisi yang menyebabkan dia tidak bisa diproses secara loop lagi atau dilanjutkan loopnya sampai kondisinya bernilai false, dia baru berhenti. Kita lihat contohnya, i dikasih inisialisasi nilainya 0 while i lebih kecil dari 5. Artinya i akan diulang sebanyak i lebih kecil dari 5. I sama dengan i plus 1. Nah, ini merupakan nilai counter pertambahannya. Apabila ingin setiap loop bertambah nilainya 2, maka i plus 2. Kalau i plus 1 berarti setiap kenaikan sebesar 1. Maka i yang pertama adalah 0. Di sini adalah 0. Kemudian i yang kedua adalah 1. Karena 0 tambah 1 sama dengan 1. Berarti dia naik lagi di sini i-nya. Karena i lebih kecil dari 5. Nah, terus seperti itu sampai i tidak memenuhi syarat lagi untuk mengeksekusi blok ini. Maka dia akan keluar dari loop while. Perulangan do while. Perulangan do while dilakukan tidak diketahui kapan berakhirnya. Perulangan akan berhenti apabila sudah memenuhi syarat untuk berhenti. Sintak perulangan do while seperti pada gambar berikut ini. Do, kemudian di sini adalah statement yang akan diulang. Kemudian baru diperiksa apakah dia memenuhi syarat untuk melakukan loop lagi atau tidak. Kalau tidak memenuhi syarat, dia akan berhenti. Kalau memenuhi syarat, maka dia akan kembali mengeksekusi blok ini. Nah, bedanya dengan while adalah pemeriksaan kondisi berada di awal, sedangkan do while minimal sekali dieksekusi baru memeriksa apakah syarat loopnya masih memenuhi syarat atau tidak. Kalau tidak, dia keluar. Kalau memenuhi syarat, dia mengeksekusi lagi. Artinya, dalam do while minimal sekali sudah tereksekusi blok yang harus dijalankan. Nah, ini flowchart-nya. Mulai do, kemudian mengulang blok yang akan di loop, kemudian baru diperiksa apakah kondisi memenuhi syarat atau tidak. Kalau ternyata tidak memenuhi syarat, maka dia selesai. Artinya minimal blok ini sudah tereksekusi sekali. Nah, kalau memenuhi syarat, dia naik lagi ke atas. Terus seperti itu sampai tidak memenuhi syarat atau bernilai false. Nah, itu perbedaan while dan do while. Contoh programnya adalah kita declare sebuah variabel i dengan nilai awalnya adalah 0. Do berarti minimal sudah dieksekusi perintah ini. Nah, i sama dengan i plus 1. Baru di sini diperiksa i lebih kecil dari 5. Seandainya i-nya tidak memenuhi syarat lagi untuk dieksekusi, berarti minimal sudah dieksekusi ini. Jadi itu perbedaannya. Penggunaan perintah break. Controlled jump seperti break, continue, dan return mengubah eksekusi langsung ke pernyataan tertentu. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan saya mau mencetak loop di mana i sama dengan 0 sampai i lebih kecil dari 10, i plus plus. Nah, ternyata pada i sama dengan 5, dia harus berhenti karena saya memasang perintah break di sini. Maka tidak sampai dia lebih kecil dari 10 sudah berhenti. Di mana berhentinya? I sama dengan 5 karena sudah ada break. Maka karena i-nya dari 0, maka 0, 1, 2, 3,
4, 5. Nah, di sini ya. Jadi di sini kalau dihitung jadi 1, maka 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini mulainya dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi dia udah break, berhenti. Proses loopnya tidak berlanjut. Penggunaan perintah continue. Penggunaan continue dapat digunakan untuk melewatkan semua pernyataan yang tidak dieksekusi dalam perulangan dan langsung melanjutkan perulangan. Nah, ini contohnya. For I sama dengan 0. I lebih kecil dari 10, I plus plus. Nah, karena pada I sama dengan 5 dipasangin perintah continue, berarti berlanjut terus dia mencetak sampai I lebih kecil dari 10. Kalau contoh yang tadi di break di sini berhenti, kalau sekarang dilanjutkan. Penggunaan return. Untuk segera keluar dari fungsi perulangan dapat dilakukan dengan perintah return. Nah, misalkan kita mencari luas segitiga. Kita buat sebuah fungsi bernama luas segitiga dengan parameternya alas dan tinggi. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Maka kita taruh di sini perintah return luas. Karena fungsi ini adalah mengembalikan nilai atau return value. Itu kelebihan fungsi daripada prosedur. Maka ini program utama kita. Nanti kalau di running kurang lebih hasilnya seperti ini. Nested loop. Perulangan di dalam perulangan disebut perulangan bersarang atau nested loop. Pada nested loop, loop paling dalam dikerjakan terlebih dahulu. Bila loop dalam sudah selesai dikerjakan, baru mengerjakan loop di bagian luar. Perhatikan ilustrasi ini. Karena loop di dalam loop, maka bisa jadi di sini menggunakan for, di sini menggunakan while, atau bisa di sini for, atau di sini for, atau di sini do while, atau di sini for, bebas. Yang jelas adalah loop di dalam loop. Kalau ada model loop di dalam loop, maka loop yang paling dalam dieksekusi terlebih dahulu sampai syarat di loop dalam ini sudah tidak memenuhi syarat, baru keluar. Setelah keluar, dia ngerjakan loop yang di luarnya. Nah, apabila masih syarat untuk melakukan loop, maka dia masuk lagi ke loop dalam. Terus seperti itu. Makanya disebut sebagai nested loop. Nah, ini sering digunakan untuk matrik ukuran 2x2 misalkan ya, atau matrik 3x3 itu memerlukan loop di dalam loop. Nah, contohnya seperti ini. Loop luar adalah I sama dengan 0, I lebih kecil dari 5, I plus plus. Sedangkan loop di dalam J sama dengan 0, J lebih kecil dari 4, J plus plus. Maka ini akan dieksekusi sampai syaratnya tidak terpenuhi di sini, baru keluar. Setelah keluar mencetak ini, dia naik lagi. Apakah di sini memenuhi syarat? Kalau memenuhi syarat, dia kerjakan lagi loop di dalam. Kalau di dalam sudah tidak memenuhi syarat, dia keluar. Dia periksa lagi, apakah di sini memenuhi syarat? Kalau memenuhi syarat, mengeksekusi loop di dalam lagi. Loop di dalam sudah tidak memenuhi syarat, dia keluar. Kalau di sini sudah tidak memenuhi syarat, berarti sudah berhenti loop luar dan loop dalam. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, berarti ada baris dan kolom. Kalau di dalam matrik 2 dimensi. Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Ada kalanya proses yang berulang kali atau loop dapat juga diselesaikan dengan proses rekursif. Dalam menerapkan rekursif harus berhati-hati, yaitu batas untuk melakukan proses rekursif harus ditentukan. Bila tidak, maka akan melakukan loop tanpa batas. Sampai kapan berhentinya? Ya sampai hang komputernya. Makanya pada saat menerapkan rekursif harus ditentukan sampai batasan mana rekursif ini harus berhenti. Mari kita lihat. Algoritma rekursif adalah algoritma yang memanggil dirinya sendiri. Oleh karena itu, algoritma rekursif harus dinyatakan dalam prosedur atau fungsi.
karena hanya prosedur dan fungsi yang dapat dipanggil di dalam sebuah program. Nah, kita ambil contoh deret bilangan Fibonacci. Deret bilangan Fibonacci seperti ilustrasi berikut ini, yaitu syaratnya harus diketahui 2 angka sebelumnya. Kita harus tahu dulu definisinya. Deret bilangan Fibonacci adalah sebuah deret bilangan dengan syarat harus diketahui 2 buah bilangan sebelumnya, kemudian ditambahkan. Nah, contoh 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 5, 13, 13 tambah 8, 21, dan seterusnya. Itulah disebut sebagai deret bilangan Fibonacci. Untuk mencetak deret bilangan Fibonacci sangat efektif bila dilakukan dengan secara rekursif. Nah, ini contohnya ya. Kita buat sebuah deklarasi variabel misalkan bernama C. Jika n sama dengan 0, n adalah banyak data, misalkan sama dengan 0, maka return-nya adalah 0. Jika n-nya sama dengan 1, banyak data sama dengan 1, maka deret bilangan Fibonacci pertama itu adalah nilainya 1. Kalau bukan, maka Fibo ko n kurang 1 ditambah dengan Fibo ko n kurang 2. Maka return C-nya adalah menampung hasilnya. Nah, maka dia akan melakukan rekursif di sini. Di mana rekursifnya? Karena kita memiliki variabel prosedur bernama Fibo. Fibo-nya ini yang dipanggil di dalam dirinya sendiri. Nah, jadi prosedur ini memanggil dirinya. Ini nama prosedurnya dipanggil di sini. Itulah disebut dengan rekursif, proses memanggil dirinya sendiri. Nah, sekarang kalau rekursif di sini kita tidak tentukan kapan berakhirnya, terjadilah loop yang tanpa batas. Nah, untuk membatasinya, kita misalkan berapa deret Fibonacci akan mau dicetak. Misalkan kita mau mencetak 10 deret, maka for i sama dengan 0. Misalkan di sini 10 karena variabelnya n, maka kita fleksibel mau 10, 20, 30 bebas. I plus plus. Maka kita cetak nilai Fibonacci kita. Maka misalkan kalau 10, maka di sini hasilnya kurang lebih 0, 1, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai membentuk 10 deret. Nah, rekursif. Setiap membicarakan proses rekursif, yang sering dijadikan contoh adalah menara Hanoi. Berikut simulasi menara Hanoi yang dapat diselesaikan secara rekursif dalam konsep programming. Jadi, setiap membicarakan rekursif, itu sering sekali kita membahas tentang menara Hanoi. Menara Hanoi adalah menara di mana di sini ada sejumlah tumpukan piringan. Tumpukan paling bawah adalah piringan paling besar, terus seperti itu ke atas, dan kita memindahkan ke menara B dengan syarat tidak boleh tumpukan yang paling kecil berada di bawah tumpukan yang paling besar, sehingga kita memerlukan tiang bantuan. Nah, hasil akhirnya dari menara A menuju ke menara B harus piringan yang ditumpuk harus dari besar ke kecil juga. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat, menara Hanoi merupakan legenda klasik para biksu Buddha. Dikisahkan di kota Hanoi, Vietnam, terdapat 3 buah tiang tegak setinggi 5 meter dan 64 buah piringan dari berbagai ukuran. Pada mulanya, piringan tersusun pada sebuah tiang sedemikian rupa, sehingga piring yang lebih besar berada di bawah, semakin ke atas memiliki ukuran yang lebih kecil. Bagaimana cara memindahkan piringan tersebut ke sebuah tiang yang lain? Setiap kali memindahkan piringan, hanya satu piring yang boleh dipindahkan, tetapi tidak boleh ada piringan besar di atas piringan kecil. Tiang bantuan dapat digunakan sebagai tempat peralihan dengan memperhatikan atur yang sudah ditetapkan. Menurut legenda, bila seluruh piringan itu berhasil dipindahkan, maka dunia kiamat. Nah, ini algoritmanya atau dalam bentuk pseudocode bisa diimplementasikan. Jadi, untuk menerapkan simulasi menara Hanoi,
untuk memindahkan tumpukan piringan A ke tiang tiang B, maka dapat digunakan algoritma ini. Jika N sama dengan 1, nah maka dia langsung ke piringan di A, langsung pindahin ke C karena cuma satu piringan. Tapi kalau lebih, maka N kurang 1 posisinya adalah A, C, B. Di sini adalah 1, A, B, C. Di sini N kurang 1, B, A, C. Karena prosesnya melalui rekursif, nah ini memanggil dirinya sendiri. Karena nama prosedurnya adalah Hanoi. Di sini dipanggil Hanoi, Hanoi, Hanoi. Nah, kita batasi sampai berapa jumlah piringannya. Kalau 5 berarti memindahkan 5 buah piringan. Kalau tidak dibatasi, maka rekursifnya akan berjalan terus. Iterasi. Proses iterasi adalah suatu proses perulangan yang dilakukan secara iterasi atau iteratif. Untuk melakukan perulangan dengan iterasi, maka dilakukan dengan menerapkan perintah loop, yaitu for, while, do while. Struktur perulangan ini digunakan untuk proses perulangan secara iterasi. Jadi, selain rekursif, kalau rekursif adalah proses memanggil dirinya sendiri, sehingga diimplementasikan lewat prosedur atau fungsi. Kalau iterasi untuk melakukan loop yang menggunakan jenis-jenis loopnya, bisa menggunakan for, while, atau do while. Ini yang disebut sebagai proses secara iterasi. Misalkan untuk mencari nilai faktorial dapat dilakukan secara iteratif dan rekursif. Faktorial dari bilangan bulat tak negatif n didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini rumus matematiknya. Nah, bila 0 faktorial, maka hasilnya adalah 1. 1 faktorial adalah 1. 2 faktorial adalah 1 kali 2. 3 faktorial adalah 1 kali 2 kali 3. Nah, bagaimana algoritmanya? Maka seperti ini. Faktorial, misalkan F sama dengan 1, I sama dengan 1. Maka akan dilakukan loop kalau menggunakan iterasi. Bisa menggunakan while do, bisa do while, bisa for. Nah, di sini F sama dengan F kali I sama dengan I plus 1. Nah, itu algoritma menggunakan while. Bagaimana kita variasiin menggunakan for dalam program? Bisa saja. Nah, di sini for ini misalkan kita tentukan batas atasnya misalkan 10. Kemudian faktorial ininya adalah pertamanya adalah 1. Maka for I sama dengan 0. I lebih kecil sama dengan batas. I plus plus. Nah, misalkan batasnya 10 misalkan. Maka M faktorial nilainya kita kasih 1. For di sini di loop pertama mulai dari 2. Faktor lebih kecil sama dengan I. Faktor plus plus. Maka M faktorial sama dengan M faktorial kali faktorial. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka hasilnya seperti ini. Karena batasnya sampai 10, 0 faktorial sama dengan 1, 1 faktorial adalah 1, 2 faktorial adalah 2, dan seterusnya. Ringkasan. Cara kerja perulangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu counted loop dan uncounted loop. Jenis pengulangan yang dikenal pada Java yaitu for, while, dan do while. Perulangan dapat digunakan untuk melakukan perintah yang sama sebanyak n kali. Perulangan dalam perulangan dikenal juga dengan nested loop. Fungsi rekursif merupakan fungsi memanggil dirinya sendiri. Nah, kita memasuki latihan mandiri. Tak lengkap rasanya bila tak ada latihan mandiri, seperti sayur tanpa garam. Nah, latihan pertama, buatlah sebuah program dengan konsep berorientasi objek dengan keluaran program seperti pada gambar. Nah, ini gunakan loop, tapi hasilnya membentuk kurang lebih seperti ini formatnya. Latihan kedua, buat sebuah program untuk mengkonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Nilai batas Celsius dimasukkan dari keyboard. Program akan menanyakan berapa batas Celsius. Bila dimasukkan 5, maka program akan membuat tabel konvensi dari 0 derajat Celsius sampai 5 derajat Celsius ke Fahrenheit.
buat programnya dengan konsep berorientasi objek. Dengan rumusnya, dari Celsius ke Fahrenheit sama dengan 9/5 kali Celsius tambah 32. Nah, kurang lebih nanti akan membentuk tabel seperti ini. Kalau batasnya misalnya kita masukin 10, maka dia akan membentuk 10. Kalau 5, ya seperti ini, 5. Kalau 2, ya berarti sebatas ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Latihan ketiga, buat sebuah program dengan konsep berorientasi objek untuk mencipta daftar bilangan prima. Batas bilangan prima dimasukkan dari keyboard, kemudian hasilnya ditampilkan dalam tabel, misalkan seperti tabel berikut. Misalkan kalau saya masukkan 10, yang masuk bilangan prima dari 0 sampai 10 itu yang mana aja, yang bilangan prima saja yang dicetak. Misalkan 20, maka yang bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Bagaimana kalau 50? Ya nambah lagi di sini. Terus seperti itu. Latihan keempat, buatlah sebuah program dengan konsep berorientasi objek. Studi kasusnya bebas dengan menerapkan loop. Buat sebuah program dengan konsep berorientasi objek. Studi kasusnya bebas dengan menerapkan rekursif. Terima kasih. Bahasan materi kelima berakhir. Sampai jumpa pada materi ke-6. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sehingga kita dapat berbagi pengetahuan dengan yang lainnya. Terima kasih. Bersama saya Igusti Ngurah Suryantara. Semoga pengetahuan ini bermanfaat.